wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Maureta, kelas 4B dengan NIM 1909252. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya keterampilan abad ke-21 bagi calon guru, khususnya bagi calon guru sosiologi. Nah, sebelumnya, hal apa sih yang menjadi pengembangan pembelajaran dalam abad ke-21 ini? Yang pertama yaitu melek teknologi. Mengapa sih seorang guru atau pengajar harus melek teknologi? Karena kita sebagai calon guru dan pengajar harus bisa lebih menguasai teknologi dan kita bisa mengaplikasikannya dalam dunia pembelajaran. Seperti kita membuat PPT, itu kan kita menggunakan teknologi laptop, dan harus ada fokus yang harus memperbesar layar di kelas. Nah, yang kedua yaitu melakukan komunikasi efektif. Kenapa sih seorang guru harus berkomunikasi efektif? Oke, karena kita sebagai seorang guru atau pengajar harus bisa berkomunikasi efektif. Mengapa demikian? Agar pesan yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan tersampaikan kepada anak murid kita, anak didik. Nah, yang ketiga yaitu berpikir kritis. Kenapa seorang guru atau pengajar harus berpikir kritis? Oke, kenapa seorang guru dan pengajar harus berpikir kritis? Karena agar kita bisa menambah wawasan, menambah ilmu yang kita tidak tahu, dan itu menjadi salah satu abad ke-21 yang dimana kita harus berpikir kritis di dunia ini, di era ini. Lalu yang keempat, memecahkan masalah. Mengapa sih kita harus bisa memecahkan masalah? Karena ketika kita menemukan masalah lalu kita tidak bisa memecahkan masalah, akan adanya timbulnya suatu permasalahan yang sangat besar jika kita tidak bisa memecahkan masalah, gitu kan. Jadi sudah seharusnya kita seorang pengajar, pendidik bisa memecahkan masalah yang kita lalui. Misalnya ada seorang anak murid yang tidak bisa membaca, menulis. Nah, kita sebagai seorang guru bisa memecahkan masalahnya dengan mengajarkannya dengan baik, mengajarkannya pelan-pelan kalau anak didik itu memang susah untuk belajar. Nah, itulah mengapa memecahkan masalah termasuk kriteria dalam perkembangan abad ke-21 ini. Lalu yang terakhir yaitu berkolaborasi. Nah, kita sebagai guru pendidik harus bisa berkolaborasi. Mengapa harus berkolaborasi? Kita harus bisa mengekspor apa yang kita punya keluar dan kita ambil ilmu-ilmu yang dari luar itu. Karena dengan kita berkolaborasi, kita akan menambahkan ilmu dan kita pun memberikan ilmu kepada orang-orang yang ada di dekat kita, dengan orang-orang yang berkolaborasi dengan kita. Jadi kita wajib berkolaborasi, baik itu dengan siapapun. Itulah kenapa di pengembangan abad pembelajaran abad ke-21 ini kita harus bisa berkolaborasi, memecahkan masalah, berpikir kritis, melakukan komunikasi efektif, dan melek teknologi. Karena ketika kita tidak bisa menguasai itu semua, kita akan tertinggal jauh. Kita akan lebih tertinggal jauh daripada anak didik kita. Contohnya sekarang saja, banyak yang lebih tahu murid daripada dosennya, atau lebih tahu mahasiswa daripada dosennya, lebih tahu murid daripada gurunya. Nah, kita sebagai guru pun harus lebih dari muridnya. Walaupun memang kita sebagai guru pengen murid lebih dari kita, tetapi setidaknya kita harus lebih awal mengetahui agar kita tahu bahwa itu baik atau tidak untuk mereka pelajari. Nah, lalu apa sih hubungannya dengan calon sosiologi atau guru pendidik sosiologi? Nah, kita sebagai calon guru sosiologi harus memiliki 5 kriteria tersebut, yaitu melek teknologi, melakukan komunikasi efektif, berpikir kritis,
memecahkan masalah dan berkolaborasi. Nah, itu 5 aspek yang menurut saya sangat ada dan penting untuk pendidikan sosiologi atau guru calon sosiologi ke depannya, karena kita adalah penerus bangsa dan kita harus lebih mengeksplor lagi, apalagi sosiologi ini menceritakan tentang masalah-masalah sosial, hubungan sosial, dan interaksi sosial yang ada di masyarakat. Nah, maka kita harus lebih mengeksplor ilmu-ilmu baru dalam